Shalom, selamat malam. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah kabar kita sekalian? Kiranya kesukacitaan yang daripada Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara. Sebelum kita bersama-sama beristirahat, mari kita bersama-sama menyatukan hati, kita berdoa. Segala puji, ungkapan syukur hanya kami naikkan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Di malam hari pemberian-Mu saat ini Tuhan, kami sungguh melihat bagaimana penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami bersama-sama dapat menjalani kehidupan hari-hari kami dengan penuh syukur, dan pada kesempatan kali ini pun kami hendak menutup lelah kami dengan beristirahat. Tetapi sebelumnya izinkan kepada kami Tuhan untuk menerima firman-Mu, sehingga apa yang boleh kami terima dapat menjadikan kami semakin taat kepadamu. Terlebih khusus juga, biarlah iman yang boleh kami yakini di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus dapat senantiasa terpelihara dalam kehidupan hari-hari kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sadari atau tidak, manusia itu diberikan kemampuan atau kecerdasan yang sungguh luar biasa besar. Dan ketika kemudian kita boleh melihat kecerdasan setiap individu, tentunya berbeda. Saya mempunyai kecerdasan saya, panjenengan atau Bapak Ibu sekalian mempunyai kecerdasannya masing-masing. Perbedaan kecerdasan itulah yang kemudian membuat kehidupan kita semakin beragam, membuat kehidupan kita semakin berwarna, dan membuat kehidupan kita semakin berkreasi. Menurut Garner, ada 8 kecerdasan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, body smart. Body smart ini berbicara mengenai kecerdasan seseorang yang dapat mengolah tubuhnya dengan baik. Hal itu dapat kita lihat dalam kehidupan para atlet yang sedemikian rupa mengelola tubuhnya sehingga dapat menjadi seorang atlet yang mempunyai prestasi yang luar biasa. Yang kedua, people smart. People smart ini berbicara mengenai bagaimana seseorang mempunyai kecerdasan dalam menjalin relasi sosial yang baik. Tentunya hal itu berbicara mengenai kemampuan. Karena memang ketika kita melihat tidak semua orang dapat menjalin relasi dengan baik. Ketika kita baru berjumpa dengan orang lain, kita langsung bisa akrab. Itu berbicara mengenai people smart. Yang ketiga, word smart atau language. Bagaimana seseorang diberikan kemampuan atau kecerdasan untuk mengolah bahasa, mengolah kata-kata, sehingga bagi setiap orang yang mendengarkan dapat merasa terkesima
Dan biasanya itu bisa kita lihat di dalam kehidupan para motivator. Yang keempat, logic smart. Logic smart berbicara mengenai bagaimana seseorang itu dapat merencanakan segala sesuatu dengan matang, dengan menggunakan logikanya. Dan tentunya hal itu harus melalui pertimbangan yang matang, harus melalui perhitungan yang tepat. Yang kelima, natur smart. Natur smart ini berbicara mengenai bagaimana seseorang mempunyai kecerdasan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, biasanya juga bisa kita lihat dalam pribadi ibu-ibu yang suka nanam tanaman, yang suka merawat tanaman, di situ mempunyai kecerdasan di natur smart. Yang keenam, itu adalah self smart. Self smart itu berbicara bagaimana seseorang itu dapat mengelola atau menguasai dirinya dengan baik. Yang ketujuh, picture smart. Picture smart ini berbicara mengenai kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam hal mempotret atau memvisualkan gambar-gambar tertentu. Dan hal itu dapat kita lihat di dalam pribadi arsitektur, fotografer, dia yang mempunyai kecerdasan picture smart. Dan yang kedelapan, musik smart. Tentu kalau kita berbicara mengenai musik smart, kita sudah paham seseorang yang concern di bidang musik, baik itu vokalis atau musik instrumen, dia mempunyai kecerdasannya di bidang musik smart. Tidak menutup kemungkinan juga seseorang itu punya multi smart, yang artinya lebih dari satu kecerdasan yang ia miliki. Dan kita yakin itu merupakan talenta serta anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kemudian kita mengetahui kecerdasan yang kita miliki, pertanyaannya adalah, apakah kecerdasan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dapat kita gunakan juga untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau justru kecerdasan yang Tuhan berikan itu hanya untuk kepentingan kita sendiri? Di sini kita akan melihat bagaimana Yesus juga memberikan sebuah perumpamaan tentang talenta. Dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, seperti yang kita ketahui bersama, ada seseorang yang diberi 5 talenta, ada seseorang yang diberi 2 talenta, dan ada seseorang yang diberi 1 talenta. Yang diberi 5 talenta kemudian dapat dikembangkan menjadi 10 talenta. Yang 2 talenta dikembangkan menjadi 4 talenta. Dan yang 1 talenta dikubur dalam tanah, sehingga talenta itu tidak berkembang. Dampaknya adalah ketika seseorang tidak mengembangkan kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan, maka di situ Tuhan akan marah. Tetapi bagi seseorang yang mampu untuk mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan, kemampuan yang diberikan Tuhan, kecerdasan yang diberikan Tuhan, maka di dalam ayat 21 dikatakan, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu."
Bagi saya pribadi, apa yang diungkapkan oleh Yesus ini merupakan sebuah seruan agar kemampuan, kecerdasan yang Tuhan berikan itu dapat kita kembangkan dengan maksimal, apapun bentuk kecerdasannya. Dan terlebih khusus, bagaimana kemudian kecerdasan, kemampuan yang Tuhan berikan itu dapat kita gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada banyak pelayanan yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, mulai dari keluarga yang terkecil sampai kepada gereja. Dan ketika kita boleh menggunakan talenta itu dengan baik, kemampuan itu dengan baik, dan kecerdasan itu dengan baik, maka disitulah Sang Tuhan akan bersukacita. Oleh karena itu, menjadi PR bersama untuk kita. Apakah kecerdasan dan kemampuan yang telah Tuhan berikan sudah kita gunakan sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur bila mana pada kesempatan kali ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sungguh luar biasa besar. Lebih-lebih ketika kami boleh melihat anugerah kecerdasan, anugerah kemampuan, dan anugerah talenta yang Tuhan berikan. Tentunya hal itu menjadikan kami lebih bersukacita. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kecerdasan yang Tuhan berikan itu juga dapat kami gunakan sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami dapat mengembangkan setiap kemampuan yang kami miliki hanya untuk kepujian nama Tuhan. Kami menyadari bersama bahwa setiap kami mempunyai kecerdasan dan talenta kami masing-masing. Tetapi biarlah itu dapat menjadikan kehidupan kami semakin berwarna. Biarlah semua itu dapat menjadikan kami semakin dapat menikmati setiap berkat-berkat dan anugerah-anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian kami boleh bersyukur atas perbedaan anugerah yang Tuhan berikan. Mulai dari anak-anak kami melihat ada banyak kemampuan yang ditonjolkan oleh anak-anak kami di bidangnya masing-masing. Dan biarlah anak-anak kami semakin berkembang, semakin terus bertumbuh dengan memaksimalkan potensinya masing-masing. Dengan demikian, anak-anak kami boleh mencapai cita-citanya sesuai dengan kemampuan dan talenta yang ia miliki. Termasuk juga bagi para orang tua, di mana kami menyadari bersama di dalam mendidik anak tentunya juga dibutuhkan sebuah kecerdasan, sehingga anak-anaknya boleh sukses, boleh meraih impian. Oleh karena itu berkati para orang tua kami Tuhan, sehingga setiap apa yang boleh menjadi pelajaran, didikan, itu dapat memaksimalkan potensi dan kecerdasan anak-anak mereka. Berkati juga kekuatan dan kesehatan, kesabaran, sehingga orang tua kami boleh mendidik dan Tuhan pakai
sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, saat ini pun kami juga berdoa untuk gereja kepunyaan-Mu, di mana kami menyadari bersama bahwa kecerdasan yang dimiliki dalam setiap kami di bidang kami masing-masing itu dapat menjadikan gereja-Mu semakin berkembang, semakin berkreasi, dan semakin menjadikan nama Tuhan harum. Mulai dari bidang-bidang baik yang ada di bidang PWG, penata layanan, biarlah itu semua dapat menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap komisi-komisi yang terlibat di dalamnya, mulai dari anak-anak sekolah minggu, para pemuda dan remaja, para warga dewasa, para adiuswo. Tuhan kiranya memakai kami sekalian, sehingga setiap kemampuan, kecerdasan, dan potensi yang kami miliki itu dapat kami gunakan sebagai sarana untuk memuji nama-Mu di tengah kehidupan gereja kami. Tak lupa pada saat ini juga kami berdoa untuk tim dekorasi yang senantiasa memberikan warna yang indah dalam mendekor gereja-Mu. Biarlah kemampuan yang dimiliki itu dapat digunakan sebagai sarana untuk menjadikan gereja-Mu semakin indah. Bagi para tim multimedia, lebih-lebih di tengah masa pandemi COVID-19 seperti ini, tentunya tim multimedia menjadi center, menjadi titik tolak berkembangnya gereja. Kemampuan yang boleh dimiliki, kecerdasan yang boleh didapatkan, biarlah itu juga dapat digunakan untuk melayani Tuhan di bidang multimedia, sehingga meskipun di masa pandemi COVID-19 seperti ini, nama Tuhan pun boleh tetap dimuliakan dalam setiap pelayanan di multimedia. Tak lupa pada saat ini kami juga berdoa untuk tim musik, song leader, keroncong, bolo gongso, dan sebagainya. Tuhan pakai agar hamba-Mu dapat melayani Tuhan dalam kecerdasan musikalnya, sehingga membuat kami semakin dapat menghayati anugerah Tuhan ketika kami boleh mendengarkan musik-musik gerejawi. Disitulah iman kami semakin dikuatkan. Kami juga berdoa untuk para majelis Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjadi pelayan-Mu, baik yang ada di diaken, penatua, ataupun pendeta. Mereka mempunyai kecerdasannya masing-masing, dan biarlah kecerdasan di bidang itu dapat digunakan sebagai saluran untuk menyatakan kasih dan berkat Tuhan di tengah pelayanannya. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan gerejawi yang lainnya yang belum dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kami meyakini Tuhan bahwa setiap pelayanan yang kami lakukan, terlebih khusus di gereja-Mu GKJ Mergangsan, itu semua dapat menjadi saluran berkat untuk kehidupan iman jemaat Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk paguyuban kasih abadi. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan dalam ngerukti, dalam memberikan pelayanan di paguyuban kasih abadi, sehingga dapat membantu saudara-saudara kami yang ada di dalam kondisi kedukaan, sehingga saudara kami semakin dikuatkan dan
mendapatkan penghiburan. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya, kehidupan gereja kami. Biarlah hanya kasih penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber anugerah, Sang Sumber pemberi talenta, Sang Sumber pemberi hikmat, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beristirahat, dan biarlah besok kita dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Selamat malam dan shalom.